Gus. Kita ketemu di sini, Masya Allah. Ini idola saya ini. Tafadhal. Alhamdulillahirabbil alamin. Karena di bawah dulu aja lah. La haula wala quwata illa billah. La. Lanjut sedikit lagi, belum mulai, Mang. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang hadir ada 10.000 lah ya. Tadi yang jawab salam berapa? Yang belakang belum jawab ya. Saya ulang, dijawab semuanya ya Allah. Mudah-mudahan yang jawab salam ini diangkat penyakitnya, dibarokahkan rezekinya. Yang belum dapat jodoh segera dapat jodoh ya Allah. Yang apa lagi? Yang istrinya satu mudah-mudahan istiqomah. Yang banyak utangnya wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib, Allah kasih rezeki bisa bayar hutangnya ya, sehingga tidak mati membawa hutang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, ya Allah, assalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah taala fi kitabihil karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Saudaraku, tak ajak bersama-sama baca surat Ar-Rahman ya, dari ayat 1 sampai ayat 13 bersama-sama, sebisa-bisanya, semampu-mampunya. Ini hampir jadi lagu wajib ini insyaallah. Dia tak kasih contoh nada ya, tidak terlalu tinggi, tidak terlalu rendah. Ar-Rahman, segitu ya, cukup, bisa ya, nggak apa-apa, walun fales nggak apa-apa ya. Jadi tadi sudah dikomporin sama Babi, subhanallah. Ini dikasih Ar-Rahman biar kompornya meledaknya tuh bener-bener barokah gitu ya. Kita mulai sama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim bersama-sama. Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insan 'allamahul bayan. Asy-syamsu wal qamaru bihusban wan najmu was-sajaru yasjudan was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan alla tatghaw fil mizan wa qimul wazna bil qisti wa la tukhsirul mizan wal arda wada'aha lil anam fiha fakihatu wan nakhlu dhatul akmam wal habbu dhul asfi war raihan fabi ayyi ala'i rabbikuma fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Shadaqallahul azim. Barokah rezekinya ya. Al-Quran ini harga mati, bukan NKRI aja. Al-Quran harga mati. Wallah, kalau di rumahmu tidak ada Al-Quran, maka hidupmu seperti kertas membungkus api. Siapa di ruangan ini yang
ekonominya stagnan? Siapa di ruangan ini yang bisnisnya merosot, auranya redup, rumah tangganya tidak ada kebahagiaan atau apapun lah ya? Berarti di dalam dirimu hilang Al-Qur'annya. Wallah ini. Cek. Ayo siapa? Ayo angkat tangan. Siapa di ruangan ini yang hari ini tadi 1 juz? Oh, ya. Terus minta omset 10 juta sebulan, tapi Al-Qur'annya nggak dibaca. Nggak bisa, saudaraku. Innalladzina yatsluna kitaballahi wa aqamus shalat wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur. Al-Fatir 29 itu jelas. Barang siapa membaca Quran, dia sedang berniaga denganku, kata Allah, membangun hubungan bilateral denganku yang aku jamin tidak akan pernah rugi. Ini sebelum bahas yang panas-panas ya, ini yang adem-adem dulu ya. Jadi harus, hadis At-Tirmidzi mengatakan sahih ya, barang siapa membaca Al-Quran 1 huruf itu 10 keberkahannya. Bismillahirrahmanirrahim 19 huruf, 19 kali 10 baru bismillah ini. Saya haknya nggak bisa sempurna ini ya, lagi radang. Alhamdulillah, kalau ha itu kan harus bersih, nggak boleh ada khoknya ya. Alhamdulillahi rabbil alamin sampai waladhdallin, itu 56 huruf. Jadi kalau antum baca Al-Fatihah 56 huruf dikalikan 1 hurufnya 10 keberkahan. Itu 1 kali. Kalau sholat kan 17 kali. Coba nanti sampai rumah siap kertas, bolpen sama kalkulator, Anda riset, Anda hitung. 1 kali Al-Fatihah berapa ya keberkahanku lewat Al-Fatihah saja itu. Terus kalau dikalikan 1 hari, dikalikan 1 minggu, dikalikan 1 bulan, dikalikan setahun, sholat ini, itu kalau Anda teruskan itu kalkulatormu hang. Kalau mau hitung keberkahannya Allah yang lewat Al-Quran ini. Yasin 86 huruf, 86 ayat, 733 kata, 3068 huruf. Hitung coba. Jadi kalau mau derajatmu naik, auramu naik, ilmumu di-upgrade sama Allah, langkah pertama Al-Quran. Bahkan kalau mau takbirmu nembus langit, Allahu Akbar, maka Al-Quran harus membasahi lisanmu. Kalau cuma Allahu Akbar, tapi kalau kering, hatimu nggak ada Al-Quran, matamu jauh Al-Quran, tanganmu jauh dari Al-Quran, itu Allahu Akbarmu itu kayaknya nggak tembus ke langit. Pasukan yang menghalau 6.000 yang bersenjata lengkap di Surabaya itu hanya 1.600 santri. Nah, 1.600 santri mampu menghalau sekutu. Karena bedanya di mana? Karena dulu kalau Allahu Akbar itu tembus ke langit. Jadi ada satu kampung nih, semuanya mabuk, pejudi, pemabuk ini satu kampung. Ketuanya didatangi sama satu ulama, cuma diketuk pintunya, tok-tok, berhenti minumnya. Kalau enggak, gue ambilin pedang dari langit. Cuman gitu aja, terkencing-kencing itu ketua premannya itu. Dikumpulkan semua anak buahnya, sudah berhenti, jangan minum. Anak buahnya heran, kita cuma 1 orang kok takut, kita ini banyak, kita ini preman. Terus ketuanya bilang 1 orang itu punya pedang dari langit. Anak buahnya heran, pedang dari langit bagaimana? 1 orang itu kalau doa langsung diijabah sama Allah. Nah, Babe, saya salah nggak, Be? Indonesia ini sekarang nggak ada obatnya, Be. Pakai rumus apapun secara logika manusia, umpama sakit sudah nggak ada obatnya. Indonesia ini butuh satu orang yang doanya diijabah. Ya Allah, istana tenggelam, ya Allah langsung tenggelam. Itu baru. Ya Allah, kasih mati orang itu, ya Allah langsung mati. Itu kayaknya itu yang bisa menyembuhkan. Nanti kita bahas pelan-pelan ya. Oke, kembali ke ini ya. Coba Al-Quran, di rumahmu harus ada Al-Quran. Wallah, suami harus baca ini. Kalau suami gak bisa, istri. Kalau istri gak bisa, anak. Kalau anak gak bisa, pembantu. Cari pembantu yang bisa ngaji. Kalau nggak bisa juga, ya handphonemu yang ngaji, isi murotal. Cuma besok yang masuk surga handphonemu. Pokoknya harus, gak boleh 1 hari libur lewat tanpa Al-Quran, gak boleh. Supaya Indonesia ini sembuh lah, ditolong sama Allah.
Berangkat dari yang kecil-kecil gini lah, mulai sekarang mengamalkan Al-Quran. 1 huruf pahalanya 10 keberkahan. Kalau nggak bisa 1 juz, 1 kata sajalah. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Shadaqallahul azim. Bolehlah. Terlalu ya. Atau kalau belum bisa, begini aja lah. Sebelum berangkat kerja, Al-Qur'annya dipegang. Assalamualaikum Quran. Sudah gitu aja. Bagaimana? Kalau Anda nggak bisa ini, ya Allah. Ya Allah. Ya terus gimana? Jangan hidup percuma. Kerja juga nggak berkah hasilnya. Gitu ya Saudara Rokia, mudah-mudahan mukodimahnya ini masuk. Jadi pulang dari sini Al-Quran, 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 Al-Quran ya. Meripatnya Al-Quran, tangannya Al-Quran, lisannya Al-Quran, hatinya Al-Quran. Jangan pernah libur 1 hari tanpa pegang Al-Quran. Biar doamu diijabah sama Allah. Ya Allah, jadikan Indonesia baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Itu diijabah sama Allah kalau lisanmu basah dengan Al-Quran. Ayo, biar ini diterima sama Allah, bersama-sama saya buka acaranya dengan pembacaan Khatmil Quran bersama-sama ya. Ayo. Allahumma rahamna bil Quran waj'alhu lana imama. Allahumma dzakirna jahilna warzuqna tilawatahu. Waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Amin. Sudah. Kita mulai sekarang yang panas-panas nih. Alhamdulillah. Jadi gini saudaraku, benar kata Babe tadi ya, saya hanya menyempurnakan ya. Ulama itu dibutuhkan hanya ketika kampanye aja. Kiai, ulama, agama Islam itu dibutuhkan ketika kampanye. Dan ini tidak sekali 2 kali terjadi. Kata Babe tadi sudah 7 pemimpin polanya seperti itu. Kenapa ulamanya atau Anda ya, antum ini apa? Umatnya ini kenapa kok nggak cerdas-cerdas? Dari generasi ke generasi di pola seperti itu kok masih saja nggak pinter-pinter. Mudah-mudahan dengan acara ini Anda pinter ya. Jangan mau dibeli suaramu dan jangan mudah terkecoh oleh pencitraan ya. Ya, masya Allah, mengenaskan ya. Kalau kampanye istrinya dijilbabin, betul ya? Anaknya dijilbabin. Begitu terpilih jilbabnya dilepas. Itu munafik itu. Wallah itu munafik. Bukan nanti surat Al-Baqarah 14-15 itu. Ya apa bunyinya itu? Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Terus di ayat berikutnya Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Subhanallah. Siapa? Hafal deh. Oh, kalau hafal tak kasih uang. Coba perhatikan artinya ini. Kata Allah ini, orang munafik ketika ketemu orang beriman, dia mengatakan, aku beriman loh. Aku beriman loh. Ini pakai sorban. Ini pakai peci. Aku beriman loh. Ketika ketemu orang beriman. Tapi ketika ketemu setan, aku setan loh. Ini jelas itu. Bukan nanti Al-Baqarah 14 itu. Aku setan loh. Ini munafik tingkat dewa. Terus setannya jawab, loh tadi ngomong beriman, kata setannya. Oh enggak, tadi aku cuma mengolok-ngolok. Aku ini setan.
Ya Allah. Terus dijawab sama Allah, Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim yamahun itu. Allah akan membalas olah-olah mereka dan membiarkannya dalam kesesatan. Saya tanya nih, jawab dengan hatimu. Ada enggak orang munafik seperti itu? Sekarang. Berani nyebut enggak namanya? Subhanallah. Hati-hati. Jangan mau dibeli suaramu ya. Diundang makan jangan mau, enggak ada makanan gratis. Saya sering Beb ditawari Beb. Masya Allah 125 juta. Terakhir kemarin nggak nyebut nilai nominal. Saya sama anak saya datang ini, masih ada screenshotnya itu. Nggak nyebut nominal, cuman begini bahasanya. Gus Nur, saya sayang sekali sama antum Gus. Masya Allah, rezim ini gila Gus. Rezim ini jahat. Rezim ini kalau mau bunuh Gus Nur kecil, kalau mau Gus Nur hilang sekarang juga. Ya, saya sayang sama Gus Nur. Tolong Gus, supaya umat tidak kehilangan Gus Nur ya. Umat masih banyak yang butuh Gus Nur. Ceramahnya dikurangin, jangan kenceng-kenceng. Ini ada uang. Gus Nur mau bangun pesantren 10 unit masih bisa. Tinggal pilih di mana saja. Di Malang ada, di Sidoarjo ada, di mana saja ada. Terutama di Sulawesi, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat ada tanah Gus. Tinggal pilih. Wallah. Takbir. Saya sama anak saya itu tercengang saya di depan. Sebenarnya kata-katanya nggak ada yang salah ya. Cuman kata-kata kurangi ceramahnya, jangan kenceng-kenceng. Nah ini yang tanda petik di otak saya ini. Alhamdulillah sampai detik ini saya tolak dan nggak saya hubungi lagi. Doakan saya istiqomah ya. Doakan saya istiqomah. Doakan saya, insya Allah saya nggak bisa dibeli. Ya siapapun nggak ada harga diri, nggak ada harganya. Nanti saya jelaskan pelan-pelan itu. Jadi sekarang ini kalau dirayu pakai macam-macam nggak bisa, nanti ujung-ujungnya pakai uang. Ini kalau dibuka apa ya, tanpa hijab, dibuka terang-terangan, nggak mampu antum mikir. Dan kayaknya antum juga nggak perlu tahu lah, kasihan antum nanti. Babe yang tahu, Ana yang tahu, ada beberapa orang yang tahu betapa bobroknya rezim ini. Nah gitu saudaraku ya. Jangan mau istilahnya berbagai macam kecurangan. Jadi gini Babe, rezim ini sekarang dilema Babe. Maju mati mundur mati rezim ini. Kalau tidak curang tidak menang, wajib hukumnya curang. Tapi dia lupa, wa qul ja'al haqq wa zahaqal batilu innal batila kana zahuqan. Dia lupa kalau sesuatu kemenangan dihasilkan dari curang, dari kebatilan, maka pasti akan hancur juga, dan pedih hancurnya. Dia lupa itu. Kalau saya sederhanakan, walaupun antum semua diem, tetap akan hancur. Cuma masalahnya kan kita nggak boleh diem, karena syariat yang lain kita nggak boleh diem. Terlalu mencolok mata rezim ini dalam mengkoyak-koyak kebenaran. Mana PKI-nya? Mana PKI-nya? Ustadz Alfian Tanjung ngasih tahu itu PKI-nya. Ditangkap di penjara. Siapa itu penulis buku itu? Jokowi Undercover itu, Bambang Tri. Detail kemana itu orang itu sekarang? Nggak ada kabarnya. Tenggelam. Tadi Setia Novanto nyanyi di pengadilan. Kapan itu? Tadi atau kemarin? Puan Maharani Pramono Anung terima uang 5.000 US dollar. Ayo Pak Tito, berani nggak nangkap? KPK, mana yang live ini? Jangkrik ya. Ayo. Kalau ulama ceramah di masjid, ulama ceramah di masjid itu otoritas. Mau apapun yang diceramahkan punya hak otoritas. Ulama ceramah di masjid masalah politik, mencerdaskan umat. Dicap radikal, intoleran, anti NKRI. Tapi kalau Luhut Banser Panjaitan, kata Babe, ya kalau ada menteri Kristen
Pendeta Kristen ngomong politik di gereja, nggak masalah. Ini melukai kebenaran, ini melukai langit. Maka engkau pasti hancur, hai semuanya. Wallah. Gitu saudaraku. Wakul jal haqqu, akan hancur kalau kebenaran datang, hancur kebatilan. Siang malam kita ditipu, disibukkan dengan isu-isu. Sallallahu ala NKRI, sallallahu ala Jokowi. Itu proyek, itu pengalihan isu. Besok apa lagi? Udah fokus 2019 fokus. Apa kata ulama? Nurut babe, nurut imam besar, nurut siapapun. Ulama yang masih tidak terbeli akidahnya. Cari, saudaraku, doakan. Saya kalau bahas rezim mesti emosi ya. Gak bisa enggak. Ya Allah. Rasulullah punya sahabat 4. Hati-hati ya, ada orang ngomong begini. Kok Ustadz kasar ngomongnya? Hati-hati ya. Rasulullah aja nggak kasar. Itu bahasa bener tapi itu membunuh hirohmu. Nggak ada kasar, nggak ada halus, tergantung tempatnya. Saya sudah sering bahas di YouTube ini, sampai bosan saya. Kotorannya kuda itu apa namanya? Kalau kotorannya sapi, celetong, kalau orang Jawa. Kalau kotorannya kuda, tai kuda. Ini seandainya ini lagi pengajian ini. Terus ini tai kuda ini tai kuda saya taruh sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sama babe ngaji, di sini ada tai kuda. Gimana kira-kira? Aura pengajian ini bagaimana kira-kira? Harga dirimu hancur, nilai peradaban akhlak hancur, kehormatanku dan kehormatannya babe hancur. Kalau sekarang ada tainya kuda ini. Pertanyaannya yang salah tainya kuda atau tempatnya? Tempatnya. Yang lebih salah lagi yang meletakkan tai kuda di sini. Nah, oke, sebelum saya lanjut ya. Kan ada orang ngomong gini. Ada orang telanjang nih, seksi. Begitu ada orang berpikir ngeres, ya dasar otak lo yang ngeres kan gitu. Lo masa kalau antum buang bangkainya tikus, terus tiba-tiba hidungku tertusuk bau bangkai, masa yang salah hidungku? Yang salah bangkainya. Yang lebih salah lagi yang lempar bangkainya itu. Tapi untuk hal yang sesederhana ini aja rezim ini nggak mampu memecahkan. Ini kan sederhana sebenarnya. Ini hanya soal akidah, madrasah ibtidaiyah bisa kok. Ini hanya soal estetika, nggak perlu S3, nggak perlu profesor, nggak perlu doktor. Oke, sekarang saya balik. Tainya kuda ini sekarang kita pindah ke tanaman. Kotorannya sapi, kuda kita pindah ke tanaman. Bagaimana kira-kira? Coba. Maka dia akan menjelma menjadi satu nilai yang akan mengantarkan tanaman menuju satu makom yang mulia di sisi Allah. Dia akan menyembulkan aura positif, terjadi keharmonisan alam, maka alam menjadi subur, baldatun thayyibatun. Gara-gara itu tadi. Jadi bukan karena kotorannya, tapi karena tempat yang salah. Gak ada kata-kata kasar, gak ada. Banyak cebong menjatuhkan saya gara-gara saya suka misuh katanya. Ustadz kok misuhan? Loh, siapa yang saya pisui? Kalau saya misui babe, neraka saya. Jancuk kamu B, neraka saya. Bukan tempatnya, bukan salah misuhnya, salah tempatnya. Loh, tapi kalau saya kelihatan rezim yang dolim, ulama yang fasik, iya, kelihatan koruptor, setiap dipanggil pura-pura sakit, setiap dipanggil nabrak tiang listrik umpama ini. Terus masa enggak? Orang Jawa Timur. Ini budaya. Kalau orang Jawa Timur itu kalau jancuk itu kalau orang Jawa Timur bisa jadi baik, bisa jadi kalimat thayyibah tertinggi itu. Tergantung tempatnya. Coba jalan-jalan ke Surabaya, banyak rumah makan jancuk ada, kafe cuk ada, penyetan cuk ada. Masuk di sebelum bundaran Ayani itu, kiri jalan, kafe cak cuk ada di Facebook saya, silakan Anda lihat, tak posting. Anda baca menunya, rawon dobol,
rujak cingur matamu picek, ada di situ. Loh, untuk Jawa Timur nggak masalah itu. Babe, ketemu koruptor, ya, ketemu ulama paling fasik lah, ketemu koruptor ini lewat di depan, Tola al badru, masuk enggak? Bukan tempatnya. Nah, bukan tempatnya. Masa ketemu koruptor, Allahumma sholli ala Muhammad, enggak masuk. Astagfirullah, kayaknya masuk tapi kurang pas. Lo kalau ketemu Jawa Timur, jancuk kan, masuk sehat ke badan. Lo kalau antum melihat kedoliman terus antum meluahkan dengan bahasa yang seperti itu, ya Allah, itu bisa jadi kalimat thayyibah yang luar biasa, itu sehat ke badanmu. Yang nggak boleh diarahkan ke orang tuamu. Ini kan sederhana masalah ini. Baik saudaraku, sampai di mana? Anak selang-seling ya. Kembali ke babe, terus nanti kita tanya jawab ya. Sampai di mana tadi itu? Jadi nggak ada obatnya. Ustadz kok kasar ngomongnya, hati-hati. Ada yang kasar. Abu Bakar, setelah Rasulullah wafat kan Abu Bakar ya yang meneruskan. Abu Bakar itu terkenal santun, lemah lembut, dermawan, kaya raya. Abu Bakar nggak pernah marah orangnya. Memang disetel gitu sama Allah. Tapi hartanya, jiwa raganya, pikirannya diinfakkan untuk agama Allah. Abu Bakar dapat julukan As-Siddiq ya. Beliau adalah orang yang pertama kali meluk agama Islam. Abu Bakar itu. Apapun yang keluar dari lisannya Rasulullah, Abu Bakar langsung mengamininya. Itu tipe yang melankolis Abu Bakar itu. Santun, adem. Bahkan ketika hijrah ya, Habib kalau saya salah nanti ditegur saya ya, disempurnakan. Ketika yang menemani hijrah Rasulullah ke Madinah itu Abu Bakar. Dalam bahaya mencekam kejaran musuh, ada gua kan, itu kan sembunyi sama Abu Bakar itu Rasulullah itu. Kelihatan orang kafir itu Abu Bakar ketakutan luar biasa. Ya Rasul, ya Muhammad, itu orang kafirnya menuju ke sini. Terus ditenangkan sama Rasulullah, tenang, Allah bersama kita, insya Allah. Maka Abu Bakar tenang, terus tiba-tiba dengan izin Allah ada laba-laba bikin sarang, terus tiba-tiba ada burung bikin sarang juga di situ, sehingga kesannya gua itu tidak mungkin ada orang masuk di situ. Itu pun sempat dipastikan sama orang kafir itu, dilempari batu itu kan, dan melukai Abu Bakar. Nah, Abu Bakar terkenal sahabat yang melankolis, santun, nggak ada kata-kata, nggak ada sikap kasar dalam diri beliau. Subhanallah ya. Dan semasa kepemimpinan Abu Bakar, kalau nggak salah ini bisa menaklukkan dua kerajaan ini, Persia sama mana, Suriah kalau saya nggak salah. Kalau salah dimaafkan saya. Intinya berkembang agama Islam di bawah kepemimpinan Abu Bakar ini. Catat ya, Abu Bakar adalah tipikal yang baik, santun, sopan, ya, lemah lembut, dan hartanya banyak, kaya raya, diinfakkan seluruh hartanya. Nah, setelah Abu Bakar wafat, baru diganti Umar bin Khattab. Nah, beda lagi nih Umar bin Khattab ini. Orangnya keras, temperamental kayak babe gini lah. Ini Umar bin Khattabnya Betawi ini. Kalau ngomong ceplas-ceplos. Kalau Abu Bakar hijrahnya sembunyi-sembunyi, kalau Umar bin Khattab hijrahnya naik ke Ka'bah, mengunuskan pedang. Hai orang kafir Quraisy, aku mau hijrah. Siapa yang menghalangi hijrahku, berarti anakmu yatim, istrimu janda. Silakan halangi hijrahku. Cok. Wah, gitu. Itu kalau Umar bin Khattabnya orang Jawa Timur kan gitu ya. Ada cuknya. Naik di atas Ka'bah dan gak ada yang berani menghalangi. Siapa berani menghalangi? Waktu jahiliyah ditakuti orang, begitu masuk Islam, tambah disegani. Jahiliyah ini Umar bin Khattab ini, bahkan ada riwayat mengatakan beliau pernah ngubur anaknya yang perempuan, cuman ini khilafiyah ini. Ya, khilafiyah, jangan ditelan mentah-mentah. Ada yang bilang sahih, ada yang bilang dhaif, bahkan palsu. Tapi intinya Umar bin Khattab ini apa? Keras tanpa batas, nggak ada orang takut itu dalam Umar bin Khattab itu, nggak punya orang takut, kan sempurna.
Indonesia butuh Abu Bakar. Umar bin Khattab sudah ada lah, Betawi lah. Oke, saya teruskan ini Umar bin Khattab ini. Ya Allah, banyak sejarahnya ini ya. Malam-malam ketika itu tahun Abu Mekah paceklik, malam-malam Abu Bakar sidak dengan satu sahabat namanya Aslam. Kalau bahasa sini, Lam, ayo kita jalan-jalan, Lam. Namanya Aslam. Diajak jalan-jalan ke pelosok Madinah. Anda tahu cerita ini. Tapi ini katanya bukan Umar bin Khattab sih, ada yang mengatakan siapa itu? Umar bin Abdul Aziz katanya. Mana yang benar? Cari sendiri nanti. Tapi intinya waktu itu Umar bin Khattab terhenti langkahnya karena ada anak kecil yang nangis loh. Yang ibunya masak batu. Itu Masya Allah nyeselnya minta ampun Umar bin Khattab. Langsung lari pulang ke Madinah ngambil gandum. Dipikul sendiri. Nggak ada pencitraan. Ya, dimasak-masakkan sendiri. Bahkan ketika terjadi dialog, kenapa kamu masak batu? Loh, apa yang mau dimasak? Anakku dari pagi belum makan. Tak rayu-rayu sampai malam, siapa tahu ada rezeki. Sampai tak niatkan puasa, sampai sekarang belum makan. Ini gara-gara pemimpin Umar bin Khattab itu yang dolim itu. Padahal yang diajak ngomong Umar bin Khattab. Saya potong ceritanya. Umar bin Khattab menggendong sendiri tuh gandum, dimasakkan, dikenyangkan, ditemani makan. Nggak ada reporter, nggak ada wartawan, nggak masuk media. Nggak masuk Metro TV. Ya. Terus setelah makan kenyang, Fulan besok datang ke kantor lah, ibarat gitu ya. Ketemu sama Amirul Mukminin Umar bin Khattab, silahkan besok datang. Kamu akan dapat keadilan. Baru setelah besoknya datang, subhanallah, kaget. Ternyata orang yang tadi malam di rumahnya itu ternyata beliau. Segitunya rendah hatinya. Bahkan selama beliau menjabat jadi khalifah, jadi presiden, beliau kantornya di bawah pohon kurma. Catat ini. Kantornya di bawah, beliau menyelesaikan urusan negara di bawah pohon kurma. Sederhana sekali hidupnya beliau ini. Masya Allah. Siapa Beb? Pemimpin yang seperti itu Beb? Nggak ada ya? Jauh kriterianya ya? Jauh. Sekarang ini apa-apa selfie, tapi listrik naik nggak selfie. BBM naik nggak selfie. Saya dulu coba lihat video saya sebelum ada kasus Al-Maidah 51. Saya ceramah dari tahun 98. Betul-betul hijrah 2001. Perhatikan video saya dakwah dalam kubur Gus Nur dari tahun 2001. Nggak pernah saya ngomong kasar tuh, nggak pernah saudaraku. Mulai saya hijrah itu. Kasar ini setelah pasca Al-Maidah 51 itu loh. Itu baru saya nggak bisa nahan diri. Dia bukan dibayar siapa-siapa, wallah nggak ada yang bayar ini. Ya. Berapa kali saya ditawari ini video saya, berapa kali mau diposting di apa tadi, corporate ya, copyright, enggak. Saya usahakan saya istiqomah, mudah-mudahan saya nggak sampai terikat kontrak dengan industri-industri kapitalis seperti itu. Siapapun Anda, youtuber, siapapun Anda, silahkan reupload ulang video saya. Mau kamu pasang thumbnail saya lagi melotot, lagi pasang pembalut, silahkan, nggak masalah ya. Yang penting dakwahku untuk umat, bukan untuk kapitalis, bukan untuk industrialis. Itu kalau mau ambil makomnya Abu Bakar Siddiq begitu orangnya. Tapi kalau Umar bin Khattab enggak banyak omong. Kalau Umar bin Khattab pedang bicara. Tapi luar biasa ya, liarnya sebelum masuk Islam, liarnya subhanallah, naudzubillah min dzalik. Begitu masuk Islam, liarnya ada tempatnya, tapi berubah lemah lembut, sering nangis kalau baca Al-Quran. Adiknya kan itu pengunus pedang itu, mana Muhammad, pedangnya sampai ke mana Muhammad, kan begitu, mau dibunuh itu. Terus di jalan ketemu siapa gitu, mau kemana kamu? Saya mau bunuh Muhammad. Kenapa dibunuh? Karena dia menyebarkan agama sesat. Loh,
Kamu nggak salah, adikmu lo sudah masuk agamanya Muhammad. Kan gitu di tengah jalan. Yang benar kamu, iya. Langsung belok arah ke rumahnya adiknya. Siapa itu namanya adiknya? Fatimah. Begitu mau dekat rumahnya Fatimah, ngaji suami istri itu, adiknya itu. Langsung ditandang pintunya, digebrak suaminya Fatimah, yang menantunya diangkat lehernya, dibanting. Begitu mau dihujani pedang, terus baru Fatimah ngomong dengan diplomasi yang tinggi, dengan bahasa Al-Quran. Intinya begitulah intinya. Akhirnya masuk Islam. Jadi jahiliyah, kasar beliau itu. Jadi perlu ulama kasar, perlu ulama yang lemah lembut. Masya Allah. Kalau rezim ini lemah lembut ya dimakan ente, dikunyah ente ya. Butuh babe butuh, babe Haikal butuh, Habib Rizik butuh. Oke, saya percepat. Yang ketiga setelah Umar bin Khattab siapa? Utsman bin Affan. Ini anak muda yang luar biasa ini. Sudah muda, kaya raya, hampir sama tipikalnya dengan Abu Bakar As-Siddiq. Hampir sama. Lemah lembut, santun, pemalu. Ini Utsman ini pemuda yang beruntung karena beliau menikahi 2 putri Nabi sekaligus. Beruntung ini. Istri yang pertama namanya Ruqayyah ya. Putrinya Nabi Muhammad itu dinikah sama Utsman bin Affan. Begitu wafat dinikahkan lagi dengan putri yang lainnya, Ummu Kulsum. Betul ya? Bahkan Rasulullah bersabda, seandainya Ummu Kulsum meninggal dan aku masih punya putri lagi yang ketiga, akan aku nikahkan dengan Utsman bin Affan ini. Oh luar biasa. Itu Utsman bin Affan ini miliarder. Berapa kali kalau dikurus sekarang miliaran, triliunan itu menyedekahkan hartanya untuk perang Tabuk terutama. Utsman bin Affan. Kalau dulu saudaraku harta, jiwa, raga, nyawa semua diinfakkan untuk agama. Kalau sekarang enggak, cari makan, menggadaikan akidahnya atas nama agama, terbalik. Yang terakhir saudaraku setelah Umar bin Affan baru Ali bin Abi Thalib. Ali ini orang yang masuk Islam termuda di dunia anak-anak. Beliau masuk Islam ketika usia masih 10 tahun. Oke ya saudaraku, sampai di sini saya serahkan ke Babi lagi supaya lebih fresh. Nanti kita tanya jawab ya insyaallah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, nikmat sekali mendengarkan, penuh hikmah, penuh canda, penuh tawa, penuh ghirah, dan lagunya itu loh, saya baru dengar suaranya itu nikmat sekali. Teman-teman sekalian, kalau saya lepas ini jatuh nggak? Belum tentu. Kalau beliau punya kebisaan, saya juga punya sulap. Tolong direkam, semua direkam. Ya, perhatikan. Bismillahirrahmanirrahim. Masih berat ya. Nah, ini yang tadi. Lihat. Wih, rekam semua. Lihat ya. Bukan sulap, bukan serius, tapi ini akan diam. Dengerin, lihat. Mak, keberatan. Sabar. Nah, ini mungkin Pak, dengerin, ya. Baca Fatihah ke apa jangan ketawain. Doain Yasin ke, tabarok ke. Ya, di depan ya. Kamu berempat ya? Tuh, 2, 3, 4 ya. Yang lain biarkan. Khusyuk, aminin, Fatihahin supaya ini diam ya. Baca kun fayakun juga ya. Janji? Baik. Grogi saya dekat Gus. Biasanya bisa lah Gus. Cok. Biasanya bisa. Gara-gara Fatihahmu ini. Kenapa nggak bisa? Karena ada gravitasi. Jangankan kalian berempat, se-Indonesia berdoa supaya ini diam, tidak akan diam. Kenapa? Karena ini namanya
sunnatullah. Paham? Ini hukum yang Allah buat. Nggak mungkin Allah mengingkari hukum yang sudah Allah buat sendiri. Bukan cuma ini. E sama dengan MC kuadrat juga Allah yang buat. Energi itu kalau ada massa kali percepatan itu Allah juga yang buat. Hukum Archimedes juga bukan Archimedes, dia menemukan. Sebelum Archimedes ngomong udah ada hukum. Apabila benda dimasukkan ke dalam zat cair, maka benda itu akan mendapat tekanan seberat zat cair yang dipindahkan. Jadi jangan terusah, nggak usah apapun berdoa pasti akan jatuh. Nah, salah satu hukum yang saya mau sampaikan sehubungan dengan Gus Nur yang sampaikan tadi adalah hukum positif negatif. Dulu belajar nggak SD ada logam pakai pasir, positif kemarin, negatif kemarin. Belajar nggak? Itu ayat Allah. Itu Allah mau bilang, zaharal haqqa wa zahaqal batil, innal batila kana zahuqa. Kalau tampil kebenaran, kebatilan hancur. Itu yang Allah mau sampaikan kepada antum sekalian. Kalau tampil kebenaran, yang hak tampil, batil hancur. Yang hak maju, batil mundur. Yang hak berani, batil takut. Yang hak cemerlang, batil redup. Yang hak ke depan, batil ke belakang. Itu udah pasti sunatullah sebagaimana hukum ini. Karena itu Namrud zalim, diperlukan satu orang Ibrahim yang berani tumbang Namrud. Tapi masa kemarin kurang. Maka itu Fir'aun tampil, diperlukan Musa dan Harun untuk menumbangkan. Nggak usah menumbangkan, asal tampil saja yang hak, batil pasti rontok dengan sendirinya. Lewat kemari Nabi Isa, diperlukan Nabi Isa dan kelompok Hawariyun yang menumbangkan Yudas Iskariot. Masuk masa Nabi Muhammad, diperlukan Nabi Muhammad tambah kaum Muhajirin dan Ansor untuk menumbangkan Abu Jahal dan Abu Talib dan Abu Lahab dan Abu Sufyan dan Abu yang jelek-jelek termasuk Abu Janda. Nah, saudara, artinya kalau cuman Gus Nur dan orang-orang sejenis Gus Nur yang berjuang, yang menampilkan yang hak, kalau cuma Habib Rizik dan orang-orang di sekitarnya yang menampilkan, nggak cukup. Kenapa? Diperlukan antum yang bukan cuma duduk, dengar dan pulang. Siap jadi muslim tabarani? Siap jadi muslim tabarani? Takbir? Siap baca Quran cari 1 juz? Siap baca Quran cari 1 juz? Takbir? Dengan cara menampilkan kebenaran seperti ini, automatically zaharal haqqa wa zahaqal batil, innal batila kana zahuqa. Paham sampai di sini? Paham? Nah, kalau begitu paham, jangan cuma duduk diam dan dengar, saudara.